Perkenalkan, nama saya Ibu Setiayu Putri Sedewi, presensi 25 dengan NIM 2211031187, kelas D1 Denpasar, semester 4. Dan di sebelah saya ada Ade Anita, kelas 4 SD. Baik, di dalam video ini saya mengambil dua metode, yaitu metode audiovisual dan metode tanya jawab. Nah, di sini saya mengambil topik aku dan kebutuhanku. Ayo simak video berikut ini. Yuk, kita mulai. Bagaimana mendapat keperluan kita? Kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk hidup, jadi pasti kita memerlukan begitu banyak kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anak, kebutuhan itu dikelompokkan berdasarkan skala prioritasnya dan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa saja sih itu semua? Yuk kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contoh-contoh dari kebutuhan primer adalah sandang, yaitu berupa pakaian, pangan, yaitu berupa makanan, dan papan, yaitu tempat tinggal. Itu tadi arti dari kebutuhan primer. Kita lanjut, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini berfungsi sebagai penunjang hidup dan pelengkap saja. Contoh-contoh dari kebutuhan sekunder misalnya barang elektronik seperti HP, televisi, alat transportasi yaitu motor, mobil, sepeda, atau yang bersifat hiburan. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Apa sih arti kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier berkaitan dengan prestasi atau kemampuan seseorang dan gengsi atau martabat. Contohnya apa saja? Contohnya perhiasan, sepatu mahal, atau jalan-jalan ke luar negeri, dan membeli mobil mewah. Itu tadi arti dan contoh kebutuhan tersier. Nah, anak-anak, sekarang kita akan sama-sama membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sendiri. Yang pertama, faktor kondisi alam, adat istiadat, pekerjaan, agama atau kepercayaan, dan tingkat peradaban. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai bahas dari faktor yang pertama, yaitu faktor kondisi alam. Nah, anak-anak, manusia akan memenuhi kebutuhan sesuai kondisi alam tempat tinggal. Contohnya, orang dataran rendah atau orang-orang daerah pesisir akan berpakaian tipis, sedangkan orang yang tinggal di dataran tinggi akan berpakaian tebal. Ini sangat mempengaruhi untuk kebutuhan masyarakat sendiri. Anak-anak, faktor agama ini juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, umat Islam membutuhkan sarung, mukena, sajadah, tasbih, peci, sedangkan umat Konghucu membutuhkan kertas sembahyang, lilin, dan dupa. Sedangkan umat Hindu membutuhkan bunga, janur, dan dupa. Ini juga mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu faktor adat istiadat juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Adat istiadat mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Misalnya, upacara pernikahan adat di Jawa berbeda dengan pernikahan adat di Bali. Itu juga misalnya di Jawa ada adat yaitu tedak sinten, bersih desa, dan juga adat di Bali berbeda. Nah, dengan adanya adat istiadat ini juga mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, kita lanjut ke faktor yang keempat, yaitu faktor pekerjaan. Pekerjaan juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, seorang dokter memerlukan stetoskop, sedangkan nelayan membutuhkan jalan, dan juga guru memerlukan buku. Nah, dengan adanya faktor pekerjaan ini juga sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Anak-anak, kita lanjut ke faktor yang kelima. Faktor yang kelima ini adalah tingkat peradaban. Kenapa tingkat peradaban mempengaruhi kebutuhan manusia? Karena semakin berkembangnya peradaban manusia, makin berkembang juga kualitas kebutuhan hidup. Contohnya, pada zaman dahulu, manusia tidak perlu menggunakan HP. Sedangkan zaman sekarang, kita apa-apa komunikasi harus menggunakan handphone. Zaman dahulu masih menggunakan batu sebagai media komunikasi. Inilah adanya dengan modernisasi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membedakan kebutuhan dan keinginan. Apa sih kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaannya ada di tingkat prioritas. Apa sih prioritas itu? Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan dibandingkan yang lain. Kebutuhan masuk prioritas yang tinggi, sedangkan keinginan masuk ke prioritas yang rendah. Nah, anak-anak, itu tadi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari satu persatu macam-macam jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Semoga dengan pembahasan kita tadi anak-anak lebih paham dan lebih mengerti pengertian serta contoh-contoh dan faktor-faktor dari kebutuhan manusia. Nah, adik Andita, itu tadi video pembelajaran tentang aku dan kebutuhanku. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik Andita. Jadi kan adik Andita sudah melihat, mendengarkan, dan menyimak apa saja kebutuhanku. Nah, sekarang kakak mau bertanya, coba sebutkan kebutuhan skala prioritas. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Ya, betul sekali. Nah, kebutuhan itu ada 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang dimana kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok. Dan yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder muncul jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier disebut juga sebagai kebutuhan mewah. Nah, sekarang juga Kak mau bertanya lagi, pertanyaan yang kedua. Coba adik Andita sebutkan contoh, atau adik Andita berikan contoh kebutuhan primer. Sandang yaitu pakaian, pangan yaitu makanan, dan papan yaitu tempat tinggal. Ya, betul sekali. Kebutuhan primer terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Yang dimana sandang itu adalah pakaian dan pangan itu adalah makanan dan papan itu adalah tempat tinggal. Nah, pertanyaan yang terakhir,
Faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan? Coba adik sebutkan ya. Kondisi alam, adat istiadat, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tingkat peradaban. Ya, betul sekali. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang pertama ada kondisi alam, yang kedua ada adat istiadat, yang ketiga ada agama atau kepercayaan, dan yang keempat ada pekerjaan, dan yang terakhir tingkat peradaban. Nah, perlu teman-teman ketahui kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Seperti contohnya kondisi alam tadi, faktor yang mempengaruhinya itu. Nah, seperti orang yang tinggal di daratan rendah akan memakai pakaian yang tipis, sedangkan orang yang tinggal di daratan tinggi akan memakai pakaian yang tebal. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, itu tadi video bimbingan belajar dari saya dan adik Anita, di mana saya mengambil topik aku dan kebutuhanku. Sekian video bimbingan belajar dari saya dan adik Anita. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.